Pemirsa, kelangkaan BBM SPBU swasta menjadi sorotan. Ya, tidak hanya karena masyarakat sudah mendapatkan bahan bakar, isu PHK karyawan juga mengandung iba. Kemudian juga bahkan karyawan harus banting setir berjualan kopi untuk menyiasati stok BBM yang entah kapan datang lagi. Tar dulu, kameranya buram. Lah, pada kemana ini teman-teman saya? Oh iya, pada di rumah ini semua ya. Saya siap-siap ya teman-teman. Gak apa-apa, gak usah malu. Curahan hati pegawai SPBU swasta yang menjadi korban PHK imbas langkanya stok bahan bakar minyak di SPBU swasta mengundang iba masyarakat. Di video lain, nampak warga mengantri di SPBU. Namun bukan untuk mengisi bahan bakar, melainkan membeli aneka kopi dan makanan yang dijajakan pegawai SPBU. Bagi para karyawan, banting setir jualan kopi bukan soal kreativitas. Namun karena ancaman PHK yang membayang jika kelangkaan BBM entah sampai kapan. Kelangkaan stok bahan bakar minyak di SPBU swasta terjadi sejak akhir Agustus 2025 dan masih terjadi hingga kini, seakan tak ada solusi. Pemirsa, kelangkaan bahan bakar minyak non-subsidi di banyak SPBU swasta menuai sorotan publik dan juga influencer di media sosial. Kelangkaan BBM non-subsidi di berbagai SPBU swasta tidak hanya menyulitkan konsumen, namun juga mengancam keberlangsungan hidup ribuan pegawai. Situasi memilukan ini menjadi viral di media sosial, bahkan menjadi perhatian dari para influencer yang kesulitan saat ingin mengisi bahan bakar non-subsidi di salah satu SPBU swasta di Jabodetabek. Gue lihat kan lagi viral banget tuh, katanya ada monopoli bensin lah apa gitu-gitu. Lo lihat bro-bro gue tuh. Sampai pada jual kopi. Ya Allah. Beneran bensin kosong banget, say. Iya, bunda aja nih gak bisa isi bensin. Gue sampai gak bisa isi bensin, guys. Di sini gue jadi hahaha doang nih. Beli kopi mau? Kopi gue mana? Tenang, sebentar lagi. Masih di edit. Masih di render kopinya. Render, masih dibikin. Mudah-mudahan cepat kembali ke awal lagi. Udah nggak ada, udah kosong semuanya, super V-Power kosong ya. Jadi kita kesini cuma numpang ke toilet tadi sama numpang sholat. Dan mungkin nanti kita akan beli di sel-selek untuk support lah ya, supaya teman-teman di sini tetap bisa melanjutkan gitu ya pekerjaannya. Kok ini stok BBM pada habis semua ya? Ada apa nih? Gue juga baru ngeh 2 hari yang lalu ada DM infonya kalau Shell itu bensinnya kosong di mana-mana. Dan akhir kemarin gue coba cek, bener aja. Gue coba ke Shell Ciawi kosong, Shell Yasmin lewat kosong juga, tapi di Shell Pajajaran ada nih. Dan dikonfirmasi juga oleh beberapa teman-teman yang lain di Instagram maupun di X, POM swasta memang lagi pada kosong. Banyaknya SPBU swasta, kesulitan stok BBM tentunya membuat operasional terhenti dan ancaman pemutusan hubungan kerja bagi ribuan karyawan yang menggantungkan hidupnya sebagai pegawai SPBU swasta. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sulitnya cari kerja tidak hanya menghantui mereka yang menganggur, tapi juga bagi mereka yang sudah bekerja. Meski bosan dan tidak bahagia, para pekerja memilih memeluk erat pekerjaannya. Ratusan pencari kerja antri masuk ke Jakarta Job Fest di Gor Cengkareng, Jakarta Barat. Pencari kerja dari Jabodetabek ini berburu ribuan lowongan kerja dari 47 perusahaan, mulai dari sektor retail, manufaktur, perbankan, hingga teknologi keuangan. Selain harus berkompetisi dari sisi nilai ijazah dan pengalaman kerja, tak sedikit pencari kerja harus terbentur syarat usia maksimal 40 tahun. 4 tahun, mencari yang 40 tahunnya aja tadi kayak di bawah ya, itu 40 sebenarnya. Terus saya bilang, kalau misalkan, jadi kriterianya kan sama ya dengan saya, tapi mentok 40. Terus saya bilang, kalau misalkan saya 44, masih boleh coba nggak? Oh, dicoba aja, tapi jangan pakai, ini kan ada 2 scan ya, satu aplikasi yang dari sini Job Fair, satunya lagi dari perusahaan. Nah, dia mengarahkan untuk yang di perusahaan, jangan di sini, karena yang dari sini tuh hanya 40 tahun.
Susahnya mencari kerja tak hanya menghantui mereka yang menganggur, tapi juga mereka yang sudah bekerja. Ekonomi sulit mempersempit harapan bagi mereka untuk berpindah pekerjaan baru dengan gaji lebih tinggi. Fenomena job hugging alias memeluk erat pekerjaan melilit para pekerja. Istilah job hugging awalnya muncul di pasar kerja Amerika Serikat pasca pandemi COVID-19. Menggambarkan banyaknya pekerja yang rela bertahan di pekerjaan meski tidak puas, sulit berkembang, dan tidak bahagia. Alih-alih mencari pekerjaan baru, para pekerja memilih memeluk pekerjaan karena lebih aman. Badan Pusat Statistik saat ini mencatat per bulan Februari pengangguran mencapai 7,28 juta orang. Jumlah ini bertambah dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 7,20 juta orang. Namun tingkat pengangguran terbuka turun dari tahun 2024 yaitu menjadi 4,76%. Data ini menunjukkan hampir 5% pengangguran tidak terserap di pasar kerja. Kondisi ini mengindikasikan pesimisme masyarakat terhadap ketersediaan lapangan kerja. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Inspektorat Jenderal Kemendagri memanggil Wali Kota Prabu Mulih Arlan beserta Kepala SMPN 1 Prabu Mulih Roni Ardiansyah untuk dimintai keterangan. Pemeriksaan dilakukan secara tertutup dan berlangsung selama kurang lebih 8 jam. Usai melakukan pemeriksaan dan meminta keterangan, Inspektur Jenderal Kemendagri Irjen Pol Purnawirawan Sangmade Mahendra Jaya menjelaskan bahwa mutasi dan pemindahan jabatan terhadap Kepala SMPN 1 Prabu Mulih Roni Ardiansyah tidak sesuai dengan ketentuan. SMP Negeri 1 Prabu Mulih. Hasil pemeriksaan mutasi atau pemindahan jabatan Saudara Roni Ardiansyah Kepala SMP Negeri 1 Prabu Mulih tidak sesuai dengan ketentuan pasal 28 Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 7 tahun 2025 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah dan juga mekanisme pemberhentian kepala sekolah tidak dilakukan melalui aplikasi SIM KSP STK atau Sistem Informasi Manajemen Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan. Ini membuat saya tidak bisa mengontrol diri. Dengan adanya kejadian ini, saya ambil satu hikmahnya dan saya mengucap permohonan maaf kepada Bapak Roni, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 yang mana atas kesalahan saya sudah menyadari. Bapak Wali Kota Prabu Mulih dengan segala kerendahan hatinya telah bersilaturahmi ke rumah saya, kembali merangkul saya, dan alhamdulillah juga saya sampaikan bahwa masalah yang telah terjadi insya Allah telah selesai, dan saya juga dengan segala kerendahan hati mohon maaf untuk mungkin hal yang sempat terangkat di media dan juga di media sosial, dan insya Allah saya berdoa untuk kedepannya saya lebih bisa baik lagi. Sebelumnya, isu Wali Kota Prabu Mulih Arlan menjadi topik hangat di media sosial setelah dianggap secara sepihak mencopot kepala sekolah dan petugas keamanan SMPN 1 Prabu Mulih karena alasan pribadi. Isu ini mencuat lantaran kepala sekolah Roni Ardiansyah menegur salah satu muridnya yang diduga merupakan anak pejabat penting di Prabu Mulih karena membawa mobil ke lingkungan sekolah. Namun demikian, Arlan menyebut kepala sekolah SMPN 1 Prabu Mulih, Roni Ardiansyah dan juga penjaga sekolah Ageng Winoto tidak dipecat, namun hanya dilakukan teguran.